Shalom, selamat pagi, selamat kita berkumpul di rumahnya Tuhan. Mari kita sama-sama beribadah, kita sama-sama menyembah nama Tuhan. Karena hanya Dia saja yang patut kita puji dan kita sembah. Terlebih dahulu mari kita berdoa, kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pagi hari ini. Terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur ya Bapa. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji, kami mau memuliakan nama Engkau Tuhan Yesus. Hadirlah di tengah-tengah ibadah kami, mengurapi setiap jemaat-Mu yang rindu untuk kami boleh bersuka cita mengucap syukur bahwa Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau suci kuduskan ruangan ini, Engkau satukan hati kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami, ucapan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya Yesus. Dia Tuhan penolong yang setia dalam hidup kita. Dia lebih tahu apa yang menjadi pergumulan dalam hidup kita. Yesus, terima kasih. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Katakan saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Jangan kita takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku.
percaya kita punya Tuhan. Dia akan memberikan jawaban atas setiap persoalan dalam hidup kita. Syukur Yesus. Segala perkara dapat ku tanggung. Yes, terima kasih Tuhan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Engkau Tuhan penolong kami. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kami percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Mari jemaat saya undang untuk bagi berdiri semua. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan dengan iman segala perkara. Mari kita angkat tangan kita. Segala perkara dapat ku tanggung. Kami percaya Yesus. Di dalam Dia Kau berikan kekuatan kepada kami. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Kami siap bersorak-sorai. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Yang di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan. Amin. Kita tetap bagi berdiri. Kita bacakan pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidupkan daging. dan hidup yang kekal. Amin. Kasihnya Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Bahwa Tuhan Yesus Tuhan yang ajaib. Katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib,
hari ini. Amin. Dia sungguh hebat dalam hidup kita. Berkuasa di bumi surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua kekuasaannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua kekuasaannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua kekuasaannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Dia sungguh hebat, dia sungguh dahsyat, karena dia Allah Tuhan Allah kita. Amin, haleluya. Sebentar kita akan memberikan persembahan, kita siapkan persembahan kita. Saya minta dengan hormat Ibu Ike berdoa buat persembahan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Dan saatnya Tuhan, kami akan berikan persembahan. Biarlah sucikan, kuduskan persembahan kami, supaya berguna buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kau berkati anak-anak-Mu yang akan berikan persembahan, juga hamba-Mu yang akan mengelola keuangan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Syukur hanya bagi Tuhan. Kejamlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita percaya Tuhan akan memberkati kita dengan limpahnya. Amin, haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita percaya Dia Tuhan yang berjanji, dan tak pernah sekalipun Tuhan mengingkari setiap janjinya dalam hidup kita, karena Dia Allah yang setia dalam hidup kita. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku.
Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia, yang senantiasa memperhatikan setiap hidup kami. Engkau tahu hati-hati kami yang datang pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau berbicara kepada kami lewat hamba-Mu. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Berkati firman-Mu Tuhan, sehingga menjadikan kekuatan untuk hidup kami makin sungguh-sungguh di dalam Engkau. Berkati setiap pelayan-pelayan-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya menyambut firman Tuhan katakan bersama, amin. Silakan duduk kembali. Saya akan kesaksian sebentar. Tuhan luar biasa, saya percaya. Tuhan luar biasa, Tuhan yang sangat mengasihi hidup kita. Saudaraku, saya punya cucu Yonatan. Dia akan sebentar lagi lulus dari SMP mau masuk SMK. Kerinduannya untuk masuk SMK nasional. Ya. Kami harus menyiapkan banyak dana. Tapi Tuhan itu luar biasa. Melalui cucu saya, dia ada jalur prestasi atau jalur undangan ya. Tapi harus tes ya. Dan kita beli formulirnya ya. Beli formulirnya, kalau jalur prestasi atau jalur undangan itu 100, kalau jalur biasa reguler itu 200. Saudaraku, saya cuma berkata seperti ini, Tuhan kehendak-Mu yang terbaik, kehendak-Mu yang terjadi atas cucuku Yonatan. Beli, saudaraku, hari Rebo saya kembali ke nasional, tapi saya tidak bawa Yonatan ya. Lalu Pak Dar ini yang menerima siswa baru, Bu, mana anaknya? Kan harus tes. Loh, enggak saya bawa Bu. Kalau enggak dibawa berarti Ibu ikut reguler yang 1 bulan 200, uang gedung 3.750. Sedangkan jalur prestasi atau jalur undangan itu cuma 1.250 dan uang SPP 150. Saudaraku, lalu saya nego ya. Kalau hari Senin gimana Pak? Yonatan tes ya. Enggak bisa Bu, terakhir nih dalam minggu ini. Minggu kemarin ya. Jadi hari apa Pak bisanya? Hari Jumat ya. Hari Jumat saya WA ke wali kelasnya kalau Jumat izin. Ternyata Jumat libur. Tuhan luar biasa ya. Kami datang jam 7:30 ya Pak Di ya. 7:30 lalu Yonatan masuk, semua diterima, tes. Tes itu setelah selesai, ini ada yang salah ya. Pak Darnya seperti itu, saya berkata, ya terserah. Maunya nanti kebijakan sekolah bagaimana. Ada salah satu guru bilang seperti ini, loh kok tinggi sekali anak ini ya, kakinya cek panjangi katanya. Lalu saya diam ya, terus Yonatan dipanggil ke kantor, kembali lagi dipanggil ke kantor ya. Saya pikir paling tidak diterima karena ada yang salah ya. Tapi Tuhan itu yang luar biasa, orang-orang yang mengutamakan Tuhan dan hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan, saudaraku. Akhirnya kami deal hari Jumat itu untuk bayar semuanya, lunas, selesai sudah. Lalu pulang Pak D-nya, Pak Yeri, wis tan gak usah sekolah SMP-ne wong wis diterima nek SMK ya. Ya. Tapi luar biasa ya Tuhan itu, apapun yang kita inginkan, kalau hidup kita berkenan dan hidup kudus di hadapan Tuhan, tidak ada barang yang mustahil. Tuhan sediakan semuanya. Amin. Tuhan berkati. Monggo Pak, ngapunten.
Yes, puji Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Amin. Semua itu adalah rencana Tuhan yang luar biasa yang Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan kita. Nah, kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga kita boleh terus maju bersama dengan Tuhan karena janji Tuhan. Tadi pujian sudah mengatakan bahwa janji Tuhan tidak pernah diingkari. Janji Tuhan tidak pernah diingkari buat saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan terus bekerja dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Walaupun dalam kedepannya nanti ada banyak prediksi-prediksi yang bermacam-macam. Tetapi yakinlah saudara dan saya memiliki Tuhan yang dahsyat. Amin. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Buat kehidupan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, saya bersyukur berterima kasih buat Ibu Gembala sudah berikan kesempatan kembali buat saya untuk menyampaikan berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kita langsung aja buka di dalam Injil Lukas pasal yang kelima. Injil Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-17 sampai ayat yang sampai habis satu perikop ya. Sampai 25. Injil Lukas pasal yang kelima, Injil Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 25. Dikatakan begini. Perikop menjelaskan orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ya, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkan khotbah yang katakan oleh Yesus ya. Mereka datang dari semua desa di Galilea, di Yudea, dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkan di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atas rumah, ke atap rumah. Ya. Lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah, "Iya, hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, dan berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamulah kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, cukup panjang buat pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetapi Bapak Ibu bisa mengambil satu kesimpulan bahwa di sana ada seorang yang lumpuh, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak berdaya. Tetapi oleh karena memiliki iman yang kuat, iman yang besar, iman yang tangguh, bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat, sanggup melakukan kesembuhan, perkara yang besar Tuhan mau lakukan dalam kehidupan orang. Sehingga ada banyak usaha yang dia lakukan. Bahkan oleh karena mungkin terlalu banyaknya, sampai akhirnya masuk di atas dan diturun di depan Yesus. Dan di sanalah ada perkara yang besar.
Bukan cuma dosa diampuni, tetapi ada mujizat yang besar yang Tuhan nyatakan kepada orang lumpuh ini. Dan akhirnya bangkit, bisa bangun, bisa berdiri. Dan di akhir-akhirnya selanjutnya dia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran apa yang bisa kita ambil di dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini? Kita akan sebentar memasuki tahun yang baru 2023. Saya yakin percaya ada banyak pengalaman-pengalaman yang kita hadapi di tahun 2002 yang sudah sebentar lagi kita akan akhiri. Dan kita akan menjalani jalan yang baru di tahun 2023 yang banyak prediksi yang bermacam-macam. Tetapi ingat bahwa mujizat di dalam Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan orang yang percaya. Firman Tuhan pagi hari ini saya berikan tema, biarlah kita terus menjadi yang lebih baik lagi. Amin. Menjadi yang lebih mantap, iman kita semakin hari semakin mantap. Walaupun kita banyak dengar prediksi yang bermacam-macam. Di tahun 2023 seperti ini, begitu dan lain sebagainya. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, biarlah iman kita, iman yang semakin dewasa, iman yang semakin mantap, iman yang semakin indah di hadapan Tuhan. Sehingga tidak peduli apa yang terjadi di tahun-tahun yang akan depan, yang akan kita jalani. Karena Yesus akan selalu beserta dengan kita. Dan dia menyatakannya perkara yang besar itu. Lalu bagaimana Bapak Ibu? Supaya saudara dan saya kuat untuk menjalani, untuk menyambut di tahun yang akan datang. Apa yang harus kita kerjakan sebagai orang yang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Coba kita baca di ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20 dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Terus ayat yang ke-23 dikatakan, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama biarlah kita memiliki satu perubahan. Perubahan di dalam perkara apa? Di dalam perkara pola pikir di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar seperti yang dialami orang lumpuh ini dengan iman. Dia datang kepada Tuhan. Dia percaya untuk mendapatkan mujizat. Walaupun dalam keadaan terbaring, tetapi imannya kuat, imannya tangguh, imannya semangat. Sehingga terjadilah satu perkara yang besar. Ada perubahan di dalam pola pikir bahwa Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Pola pikir yang benar, memiliki konsep yang benar bahwa mengikut Yesus ada perkara yang besar yang sanggup menolong di dalam kehidupan kita. Bukan cuma perkara dosa diampuni, tetapi perkara keselamatan yang besar, keselamatan yang kekal. Tuhan telah nyatakan itu di dalam kehidupan kita. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin kita secara jasmani kita sehat. Bagaimana dengan iman kita? Mungkin iman-iman kita saat ini lemah. Sudah tidak berdaya lagi. Sudah tidak mampu lagi melihat bahwa
tangan Tuhan sanggup menolong buat kehidupan orang yang percaya. Dengan keadaan dan situasi yang sulit seakan-akan wah, tidak mungkin. Mungkin saat ini iman saudara sudah lemah dengan mendengar perkara-perkara yang akan datang, yang akan terjadi. Wes tidak akan pernah mungkin. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan. Ingat, berubah pola pikir kita bahwa kita mengikut Yesus. Kita percaya kepada Yesus. Dan Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Bagi manusia mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Miliki satu pikiran yang benar di hadapan Tuhan, bahwa Dia adalah sanggup melakukan perkara yang besar itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Kalau kita memiliki keraguan di dalam iman kita di dalam Tuhan, maka membuat perkara yang besar itu menjadi kecil. Mari kita rubah pola pikir di dalam kehidupan kita di dalam mengikut Yesus. Sehingga kita boleh tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetap melakukan satu perkara-perkara yang indah. Bahwa Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Perubahan di dalam pola pikir dalam kehidupan kita. Dan berikutnya, biarlah kita juga berubah di dalam gaya, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Gaya hidup orang Kristen. Gaya hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang besar. Berubah, tetap setia. Kalau kemarin-kemarin sudah tidak lagi setia, kurang iman kita menjadi kendor. Iman kita sudah tidak lagi semangat. Tetapi saat ini kita mau berubah. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau berubah. Kita mau melakukan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan selalu mengandalkan Tuhan. Selalu mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan koneksi. Bukan mengandalkan teman. Bukan mengandalkan orang tua. Bukan mengandalkan bos kita. Bukan mengandalkan atasan kita di dalam pekerjaan. Tetapi kita mau mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Sehingga kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Orang yang setia kepada Tuhan selalu menggandol sama Gusti. Saya percaya selalu berharap kepada Tuhan. Mintanya minta kepada Tuhan. Sama seperti anak saya tahun ini lulus dari SMP mau masuk ke SMK. Kepinginnya juga masuk di SMK. Saya bilang cuma apa? Berdoa. Belajar dan berdoa. Udah. Kalau kamu kepingin masuk ke SMK negeri, belajar dan berdoa. Orang tua hanya bisa memberikan semangat, tetapi Tuhan yang akan bekerja luar biasa. Akan memberkati. Karena Tuhanlah yang berkuasa dalam kehidupan. Terus berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Berdoa apa yang menjadi pergumulan kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita. Miliki gaya hidup yang bersama dengan Tuhan. Dekat kepada Tuhan. Walaupun nanti akan datang prediksinya yang bermacam-macam. Tidak perlu takut. Tidak perlu khawatir. Amin. Ada Tuhan buat saudara dan saya. Ada Tuhan yang selalu beserta di dalam kehidupan kita.
yang selalu menolong, yang selalu memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Dan dia akan bekerja begitu luar biasa. Miliki satu perubahan gaya hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dulunya mengandalkan manusia, sekarang ayo kita mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Dulunya khawatir, selalu khawatir, ayo kita mau bersyukur kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan mengucap syukur apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan akan menyatakan perkara-perkara yang dahsyat, yang luar biasa, yang tidak pernah kita bayangkan, pikirkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ayo kita mau berubah. Di dalam pola pikir dalam kehidupan kita. Bahwa Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Miliki gaya hidup yang setia kepada Tuhan. Yang selalu diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk tetap percaya. Percaya kepada Tuhan. Untuk mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Ada istilah di dunia ini bahwa di dunia ini hanya mampir ngumbi. Ya, hanya mampir ngumbi. Tapi nanti kalau kita mau tetap bertahan. Kita mau bersama dengan Tuhan. Di saat kita bisa bersama dengan Tuhan. Kita akan bersuka cita dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu. Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Untuk kita mau menjalani ke depan yang lebih dahsyat lagi. Yang lebih luar biasa lagi dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ayat yang ke-18 dikatakan. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkan di hadapan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang berikutnya. Apa yang harus berubah di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yaitu cara pandang di dalam kehidupan kita. Memandang Yesus yang berkuasa. Yesus yang dahsyat, yang sanggup melakukan perkara yang besar. Rubah di dalam pola pikir, di dalam pandangan kita bahwa Yesus sanggup menolong dalam kehidupan kita. Sanggup memberikan pertolongan, sanggup melakukan satu perkara yang tidak pernah kita bayangkan di dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Pola pandang kepada Yesus dengan benar. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, setiap manusia mengalami banyak persoalan, banyak pergumulan di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau persoalan dan pergumulan itu kita hadapi dengan cara pandang yang benar. Cara pandang yang indah bersama dengan Tuhan. Maka persoalan dan masalah itu akan kita hadapi dengan sukacita. Kita akan hadapi ringan. Karena apa? Dia sanggup bekerja untuk melakukan kebaikan buat kehidupan kita. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga kalau masalah persoalan itu boleh ada terjadi di dalam kehidupan kita secara pribadi. Kita percaya kepada Tuhan, kita mau serahkan itu kepada Tuhan. Dengan cara pandang yang benar bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Dan Allah sanggup bekerja di dalam kehidupan kita. Maka persoalan itu akan selesai dalam kehidupan kita. Sukacita. Masalah boleh ada Bapak Ibu. Tetapi sukacita dan kekuatan datang daripada Tuhan. Maka itu orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau benar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Gak ada yang kurus Bapak Ibu. Gak ada yang kurus. Diberkati Tuhan. Walaupun mungkin mangan tahu tempe. Tetapi ada sukacita. Ada sukacita. Itu yang kita inginkan dalam kehidupan kita.
makannya gaya-gaya Jepang, tetapi di dalam keluarga berontak, rame terus. Walaupun kita makan mungkin jangan tempe, lodeh manisa, tetapi ada sukacita. Ada kedamaian di dalam keluarga itu. Ada sukacita dan di sana ada berkat, ada Tuhan yang luar biasa. Yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kita. Sehingga orang lain yang menilai Bapak Ibu. Orang lain yang menilai, itu loh ibu itu, bapak itu. Sukacita terus. Sukacita terus. Kemarin panitia, ada satu kelompok binaan kami. Dia terus bersaksi bahwa di dalam keluarga ada banyak pergumulan. Ada banyak kebutuhan, tetapi dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Dia bekerja di bidang kesehatan. Suami istri bekerja di dunia kesehatan. Setelah masuk di dalam rumah tangga, dia mengambil keputusan, dia lepaskan pekerjaan itu di dunia kesehatan. Malah dia milih menjadi pengusaha. Berusaha. Jadi pengusaha. Jualan. Dulunya dia hanya mengandalkan gaji tiap bulan. Setelah dia mengambil keputusan untuk bekerja sendiri, jualan. Dia tidak memiliki gaji. Tidak memiliki gaji setiap bulan dia harus terima. Tetapi dia harus mengandalkan Tuhan. Pertama-pertama berat. Dia harus bekerja, harus setiap hari harus keluar, harus bekerja untuk mengumpulkan sedikit demi sedikit berkat itu kepada Tuhan, dari Tuhan. Akhirnya saat itu bisa nyelengi Bapak Ibu. Tetapi pada saat dia bekerja sebagai seorang tenaga kesehatan, dia nggak bisa nyelengi katanya. Ini kesaksiannya mereka. Akhirnya dia buka jualan mie. Ya setiap hari laku sekian kilo. Akhirnya bisa nyelengi. Dan di tetangga-tetangga dia melihat setiap hari belanja terus. Sedangkan tetangga yang lain hanya cuman ibu itu kok belanja terus ya. Banyak uangnya. Banyak berkatnya, ada perbedaan orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Yang selalu berharap kepada Tuhan. Dia percaya sepenuhnya Tuhan yang akan sanggup mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan. Dia bersaksi, dia senang. Padahal di dalam rumah makannya dia makannya sebentar, tapi ada sukacita. Suaminya gemuk gitu, anaknya gemuk. Diberkati, istrinya gemuk diberkati. Karena ada sukacita, ada pola pandang yang benar di dalam kita mengikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena janji yang Tuhan berikan buat kehidupan orang percaya itu adalah janji ya dan amin. Kalau kita mau terus bekerja, terus menyatakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan itu di dalam kehidupan kita. Seperti ya orang lumpuh yang berbaring ini. Dia percaya dengan iman. Dia percaya dia mendapatkan kesembuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di situ ada kalimat bahwa Yesus orang yang berbaring itu. Tentunya kalau orang yang berbaring itu melihat pandangan ke atas. Melihat ke atas. Bahwa kuasa Tuhan sanggup menyatakan perkara-perkara yang besar itu. Terjadi dalam kehidupan orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan nyatanya terjadilah perkara itu yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa berikutnya yang harus berubah dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan? Bergantung kepada Tuhan dengan sepenuhnya.
Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan selalu bergantung kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bergantung kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada orang lain. Tetapi kita mau mengandalkan Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Sehingga kita akan mendapatkan apa yang menjadi kerinduan di dalam kehidupan kita. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Artinya kita mau menggandol kepada Gusti sepenuhnya. Mengikut Yesus sepenuhnya. Tidak setengah-setengah, tetapi sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Tubuh, jiwa, dan roh kita, biarlah kita sepenuhnya di dalam kehidupan kita untuk terus beserta dan mengandul kepada Tuhan. Percaya dengan sepenuhnya kepada Tuhan untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita mau bergantung kepada Tuhan. Memang tidak gampang Bapak Ibu. Dan kita bergantung dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Tidak mudah. Contoh, di saat masalah itu datang, kalau Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, Tuhan mau untuk kita mau berdoa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Untuk kita mau berdoa, kita mau melangkah berdoa. Kadangkala sulit Bapak Ibu. Kadangkala sulit. Untuk mau melangkah datang kepada Tuhan berdoa itu mengalami satu pergumulan yang sulit. Tetapi kalau kita tahu bahwa dengan doa kita dapat menyelesaikan semua persoalan dan masalah itu dalam kehidupan kita. Maka kita terus mengandalkan Tuhan. Nah, inilah yang menjadi senjata di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang menjadikan kekuatan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Terus berdoa dan mengandalkan Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk membawa kehidupan kita ini lebih baik. Lebih indah lagi. Lebih mantap. Lebih menyenangkan. Sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Berikutnya, yang ketiga, apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-25 dikatakan, dan seketika itu juga bangunlah di depan mereka lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga biarlah kita memiliki satu pola hidup yang baru. Pola hidup yang baru untuk selalu berani menghadapi satu tantangan. Gaya hidup yang baru untuk tetap berani menghadapi tantangan yang Tuhan izinkan untuk selalu berharap kepada Tuhan. Seperti orang lumpuh ini dia bangun. Setelah mendapatkan apa yang Tuhan nyatakan, dia bangun, dia berani. Yang dahulunya lumpuh, yang tidak bisa berdaya apa-apa. Tetapi setelah mendengar perkara yang besar yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan orang. Dia bangun, dia berani mengambil keputusan. Dan dia berdiri mendapatkan kesembuhan dan memuliakan Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan, dipuji dan ditinggikan. Begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus berani menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan.
Andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Bahwa dia sanggup melakukan perkara yang besar itu. Kalau kita tidak berani, maka Tuhan tidak akan menolong dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak berani melangkah di dalam iman kita untuk mau menjalani di tahun yang baru nanti, saudara tidak akan pernah mengalami perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang dahsyat. Janji yang luar biasa yang sudah kita dengar, yang sudah kita terima di dalam Tuhan. Kita alami itu bersama dengan Tuhan. Berani melangkah dengan iman. Jalan bersama dengan Tuhan. Jalan bersama dengan Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jangan berjalan sendiri. Ada ayat mengatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita terus mengandalkan Tuhan. Perbaharui di dalam iman kita untuk terus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Berani melangkah, berani memiliki iman yang besar bersama dengan Tuhan. Berani bahwa bulan depan saya akan diberkati Tuhan. Bulan depan saya akan ditolong oleh Tuhan. Bulan depan saya akan dinyatakan dengan Tuhan dengan luar biasa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau berani melangkah dengan iman. Maka berkat yang sudah disiapkan kita bisa peroleh dalam kehidupan kita. Kalau saudara tidak berani, saudara dan saya ragu-ragu, khawatir, maka iman kita akan menjadi kecil. Siapa yang senang? Iblis yang senang. Ayo. Dikipasi, wes ndak usah lagi percaya kepada Tuhan. Nah, siapa yang rugi? Padahal kita sudah mendapatkan janji yang luar biasa. Yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan orang percaya kepada Tuhan. Bangun. Iman kita yang lemah, ayo kita bangun. Percaya bahwa tahun depan saudara akan diberkati dengan luar biasa. Percaya saudara dan saya ke depan akan diberikan kesehatan akan luar biasa dalam kehidupan kita. Asal kita mau sepenuhnya kepada Tuhan. Bangun. Iman kita bangun. Iman kita bangkit. Percaya kepada Tuhan. Untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya orang lumpuh itu apa? Bangun dan berdiri memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Saya kinan percaya. Untuk bulan depan. Untuk tahun yang akan kita jalani. Kita akan tetap memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Walaupun mungkin dunia mengatakan bahwa keadaan yang sangat sulit. Tetapi buat orang yang percaya, anak Tuhan akan terus memuliakan Tuhan, akan terus mendapatkan berkat yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Maka itu Bapak Ibu kasih oleh Tuhan. Bangkit iman saudara. Bangkit iman saudara. Jangan kecilkan iman saudara. Tetapi bangkit untuk kita mau mendapatkan berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan. Maka kita akan terus memuliakan nama Tuhan. Meninggikan. Saat Tuhan dimuliakan. Saat Tuhan ditinggikan di dalam kehidupan orang percaya. Disitulah kuasa Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Kuasa Tuhan akan nyata. Membuat iman kita akan bangkit. Mendapatkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Biarlah kita semua ingin lebih baik lagi. Lebih mantap lagi. Untuk menjalani kehidupan yang ke depan nanti. Bersama dengan Tuhan. Menjalani kehidupan ke depannya nanti bersama dengan Tuhan yang luar biasa. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nama Tuhan boleh dipermuliakan. Saya undang pemain musik untuk kita maju ke depan.
Itu kita mau bersama-sama meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Di pujian yang terakhir tadi, bahwa Dia sanggup melakukan, dan janji Tuhan itu Dia akan tetap setia menolong dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan selalu menolong dalam kehidupan, menolong dalam kehidupan kita, menolong buat kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Amin, haleluya. Dia sanggup yang menolong, Dia sanggup bekerja, Dia sanggup menyatakan perkaranya yang besar. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Dia sanggup menolong, Dia sanggup membela buat kehidupan kita. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali Kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya Tuhan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus Allahku yang Amin, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita ada di dalam kekelaman, tapi yakinlah bahwa Tuhan sanggup menolong dalam kehidupan kita. Tuhan sanggup menolong, dan Dia terus berjanji menolong dan menolong di dalam kehidupan kita. Kita akan mampu, kita akan terus berjalan mendapatkan janji-janji yang Tuhan boleh siapkan dalam kehidupan kita. Nama Tuhan boleh dipermuliakan dalam kehidupan kita. Menjadi saksi Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku
Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah kami yang setia. Kami mau tetap setia sampai akhir hidup kami. Kami mau melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami percaya bagimu tiada yang mustahil. Bagimu tiada yang mungkin Tuhan. Kami percaya setiap janjimu selalu iya dan amin dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati hamba-Mu Bapak Yeremia yang sudah memberitakan firman pada pagi hari ini. Engkau berkati dalam pelayanannya, semakin hari lebih heran lagi dan banyak jiwa dimenangkan oleh pelayanannya Bapak Yeremia ini Tuhan. Engkau berkati dalam keluarganya, berkati dalam pekerjaannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Engkau suci kuduskan tangan kami. Persembahan yang kami berikan boleh menjadi dupa yang harum dalam hati Engkau dan boleh menjadi manfaat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami serahkan doa kami, jawaban syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita memberikan persembahan yang kedua. Kecaplah dan lihatlah. Saudara, Tuhan akan memberkati kita dengan limpahnya. Amin. Amin, haleluya. Kita akan dengar pengumuman untuk minggu sepekan. Ibadah menara doa di hari Selasa jam 6 sore dan di hari Minggu ada ibadah raya. Kita kembali untuk kita boleh bersama-sama mengucap syukur, kita memuji memuliakan nama Tuhan. Ibadah dimulai jam 6 pagi dan dilanjut ibadah sekolah minggu. Ada pengumuman tambahan, tanggal 25 Desember hari Minggu ada baptisan air di tempat ini. Bagi Bapak Ibu atau putra putrinya yang belum dibaptis, silakan mendaftarkan diri dimulai dari sekarang. Pendaftaran dimulai dari sekarang bagi putra putri Bapak Ibu yang belum baptis. Mari kita persiapkan anak-anak kita untuk boleh siap dibaptis. Dan untuk hari Natal di tempat ini diadakan tanggal 23 pukul 5 sore. Bagi jemaat yang ingin membutuhkan undangan, silakan menghubungi Bapak Widodo. Kalau ada saudaranya yang ingin mengikuti ibadah Natal di tempat ini, silakan menghubungi Bapak Widodo untuk mengambil undangan yang sudah disediakan. Persembahan hari ini yang pertama 153.000, persembahan yang kedua 122.000. Puji Tuhan. Jangan lupa kita tetap jaga kesehatan kita jaga protokol dalam
sehari ini biarlah kita boleh tetap sehat, kita boleh tetap kuat untuk kita boleh mengikuti ibadah-ibadah, dan terlebih kita akan merayakan Natal. Kita jaga kesehatan kita tetap menjaga jarak, rajin-rajin untuk mencuci tangan, dan kita boleh bersama-sama berkumpul untuk bersuka cita merayakan Natal pada tahun ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bagi berdiri semuanya. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami Setelah doa Bapak kami, saya mohon dengan hormat Pak Yermi akan tutup di dalam doa berkat. Terima kasih Bapak atas berkat-Mu yang sudah Engkau limpahkan kepada kami pagi hari ini. Engkau sudah memimpin ibadah raya dari awal pertengahan pada akhirnya. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau tanamkan setiap benih firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu Pak Yermia, berikan kekuatan, kesehatan, seluruh keluarganya diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa campur tangan apa yang menjadi kerinduan Pak Yeremia dan keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa pagi hari ini saudara kami yang tidak dapat datang karena sakit. Kami berdoa untuk Pak Didit, Bu Didit, juga kami berdoa untuk Bu Madrim. Biarlah Engkau akan lawat mereka supaya Engkau memberikan kesembuhan yang dalam kelemahan tubuh Tuhan. Bu Tuti, Sempal Wadak, Bu Tuti Gading, juga kami sekalian yang saat ini mungkin ada flu, kami percaya Tuhan yang akan menjamah setiap kami. Terima kasih Bapa. Tuhan kami berdoa untuk setiap pergumulan jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan Tuhan masing-masing jemaat. Baik mereka bermasalah di dalam keuangan, bermasalah dalam ekonomi, baik bermasalah dalam rumah tangga, baik pendidikan, baik pekerjaan, apapun yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan kami berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Engkau akan memberkati dan Tuhan akan membuka jalan. Kami percaya kalau kami sungguh-sungguh mencari Tuhan,
Bagimu tidak ada barang yang mustahil. Engkau senantiasa akan membuka jalan. Terima kasih Bapak, berkati pemerintahan kami, berkati Presiden, Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota, Muspika, Kepala Desa, RT, RW, baik tim keamanan, tim kesehatan, tim hukum. Oh Tuhan, kami juga berdoa untuk DPR, MPR, baik PNS, oh Tuhan TNI, Polri, supaya mereka bekerja benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan dan benar-benar memikirkan rakyat. Terima kasih Bapak. Kami berdoa saat ini saudara kami yang terkena bencana alam, Engkau akan lawat mereka dan Engkau akan berikan kekuatan kepada mereka sekaliannya. Terima kasih Bapak, kami percaya hari ini Tuhan sudah memberikan berkat untuk kami. Kalau sebentar kami mau pulang, Tuhan tetap lindungi kami. Natal yang sudah dekat, Tuhan juga akan memberkati Bu Heni yang akan melayani firman, urapi dengan kuasa-Mu. Oh Tuhan, Kau senantiasa menyertai beliau sehingga setiap benih yang disampaikan firman-Mu boleh menjadi berkat bagi siapapun yang datang. Terima kasih Bapa, kami akan berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. mari kita angkat hati dan tangan kita untuk minta berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat datang dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, Haleluya. serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian mulai pada saat pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Silakan duduk.